Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan fikih dengan membaca fikih praktis dalam madhab al-Imam Syafi'i yang dikumpulkan oleh al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja Ahmad Ibn Husain Al-Asfahani rahimahullah. Kita masih di Kitabun Nikah, pembahasan terkait dengan pernikahan, dan masih di pembahasan seputar hukum iddah. Kata penulis rahimallahu ta'ala, faslun, pasal berikutnya. Walil mu'taddati ar-raj'iyyati as-sukna wan nafaqah. Walil ba'ini as-sukna dunan nafaqah. Masya Allah, sekarang masuk di pembahasan yang kemarin yang punya iddah, yang ditinggal mati 4 bulan 10 hari, yang ditinggal cerai 3 kali haid atau 3 bulan bagi yang sudah putus dari haidnya. Ada talak 1, talak 2, dan ada talak 3. Sekarang pembahasannya adalah terkait dengan nafkah dan tempat tinggal untuknya. Apakah ketika seorang itu ditalak masih wajib suaminya menafkahinya? Atau sudah gugur kewajiban nafkah? Ini yang beliau akan sampaikan di sini. Kata beliau, walil mu'taddah ar-raj'iyyah, bagi seorang yang ditalak dan talaknya masih talak 1 dan talak 2. Kata beliau, masih yang beriddah, yang iddahnya itu masih ada kesempatan untuk rujuk. Ya, kesempatan rujuk itu ya masih talak 1 dan talak 2. Itu as-sukna wan nafaqah, Masya Allah, masih tetap punya hak untuk tinggal di rumah suaminya dan masih punya hak untuk mendapatkan nafkah. Nah, ini harus kita pahami, karena sebagian orang sudah talak istrinya, sudah dia usir dari rumahnya, dia tidak kasih lagi uang belanja, uang nafkah. Nah, itu ya tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Makanya kadang tidak ada rujuk. Karena seperti itu. Syariat Islam adalah syariat yang menganjurkan kita untuk berdamai atau rujuk kalau menuju perceraian. Ini dengan adanya nanti tetap tinggal di rumah dan tetap dikasih nafkah walaupun sudah talak 1, talak 2, bisa saja perempuannya adalah berubah pikiran, sehingga dia mau rujuk. Atau laki-lakinya, karena istrinya yang dia talak 1, talak 2 tadi masih di rumah, maka masih tetap dia bersihkan rumah, masih tetap dia masakan suaminya yang tadi yang sudah talak. Siapa tahu berubah pikirannya. Dengan memakan, wah enak juga ini kalau saya ceraikan, tidak ada yang masakan saya. Ini hikmah syariat. Ya, karena syariat kita ini membangun hubungan kebersamaan, bukan ya membangun kehidupan yang sendiri-sendiri. Iya, bukan. Orang yang bergaul hidup bersama lebih utama daripada orang yang tinggal sendiri. Tinggal sendiri. Iya, makanya ini syariatnya. Orang yang ditalak masih 1, 2
masih punya hak tinggal di rumah suaminya dan masih punya hak mendapatkan nafkah yang seperti biasa sebelumnya. Sekali lagi di sana berarti terkandung kejahatan. Ada orang kalau dia ceraikan istrinya sudah tidak ada lagi nafkah. Dia putus semua. Itu namanya balas dendam. Tidak masuk dalam hukum syariat. Hukum syariatnya tidak. Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di Quran. Iya. Askinuhunna min haitsu sakantum. Ini terkait dengan orang yang perempuan yang ditalak. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujidikum. Tempatkan mereka di tempat tinggal di mana kalian tinggal. Min wujidikum, sesuai dengan kemampuan kalian. Wala tukhrijuhunna min buyutihin wala yakhrujna. Jangan mereka mengeluarkan istrinya itu dari rumahnya. Dan jangan juga perempuan itu keluar. Nah, ini diingatkan dua sisi. Suami ketika sudah talak satu, talak dua, jangan langsung diusir istrinya. Tapi gimana Ustaz, ada sebelumnya dibilang kamu pergi saja ke rumahmu orang tuamu, itu bentuk talak, bukan dia usir. Tetap kalau sudah dibilang begitu, sudah talak satu, tapi masih tinggal di rumah, bukan berarti dia keluar. Seorang perempuan kadang kalau begitu, kamu pulang saja ke rumah orang tuamu, langsung dia pergi. Tidak. Di sini dikatakan oleh Allah kepada suami yang mentalak, jangan kalian keluarkan mereka dari rumah, jangan usir. Wala yakhrujana, dan si perempuan sendiri jangan keluar. Kalau masih talaknya talak rujuk, jangan keluar dari rumah. Iya. Dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam itu dalil Quran. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam katakan, innaman nafaqatu wasukna liman tamliku raja'ah. Sungguh tiada lain nafkah dan tempat tinggal itu bagi orang yang masih punya hak rujuk. Talak satu, talak dua. Itu masih dikasih tempat tinggal dan masih nafkah. Iya. Ini yang Nabi SAW katakan. Demikian pula seorang ya yang disebutkan yang meninggal di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, suaminya seorang perempuan Furaiyah bintu Malik, saudaranya Abu Sa'id Al-Khudri. Suaminya dibunuh. Maka dia bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kembali ke rumah keluarganya, kan suaminya meninggal. Maka awalnya Nabi SAW izinkan untuk pergi karena suaminya meninggal, dia mau pulang ke rumah orang tuanya. Tapi setelah itu Nabi SAW memanggilnya kembali, setelah diizinkan. Kata Nabi kepadanya, umkuthi fi baitik hatta yablughul kitabu ajalah. Kamu tinggal di rumah. Rumahmu, rumah suamimu tadi itu. Sampai selesai masa iddahmu. Sampai selesai masa iddahmu. Ini saja yang meninggal disuruh tinggal. Apalagi yang masih hidup. Yang diharapkan kembali tentunya lebih patut untuk dijalankan untuk tinggal di rumahnya daripada yang tidak diharapkan lagi apa? Kembalinya. Karena ini udah meninggal. Sudah meninggal. Nah, ini dalam syariat. Ini bagi yang talaknya talak roja'ah. Talaknya masih punya hak untuk rujuk. Walil ba'in, adapun orang yang sudah ditalak ba'in, talak 3. Kan tidak bisa lagi rujuk langsung begitu tanpa ada pernikahan. Iya, untuk orang yang ditalak ba'in, maka as-sukna dunan nafaqah.
Dia masih punya hak tinggal, cuman tidak lagi mendapatkan nafkah. Itu saja. Selama masih iddah. Selama masih dalam apa? Iddah. Iya. Ini semua ini lil mu'taddah. Bagi orang yang masih dalam iddah. Illa antakuna hamila. Kecuali perempuan yang ditalak itu hamil. Maka ini ya masih tetap dapat nafkah. Bukan karena si yang diceraikan. Tapi karena anaknya. Ini kan di dalam kandungannya anaknya siapa? Anaknya ini suaminya. Yang dia bercerai dengannya. Kewajiban nafkah terhadap anak itu kewajibannya siapa? Bapaknya. Bukan kewajiban ibunya. Makanya ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukum terkait dengan orang yang hamil di Quran. Allah katakan wa in kunna, sambungan ayat tadi, wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta ya'dha'na hamlahun. Kalau mereka istri yang ditalak itu lagi hamil, maka berinfaklah, nafkahilah mereka sampai dia melahirkan. Ini syariat kita. Tidak ada seorang pun yang dizolimi. Innallaha qad a'ta da haqqin haqqah. Allah itu telah memberikan pemilik hak-haknya. Tidak ada yang dizolimi sedikit pun dalam syariat Islam. Tidak ada yang dizolimi sedikit pun dalam syariat Islam. Iya. Jadi ini yang Allah katakan. Jadi kalau dia memiliki kehamilan, lagi mengandung, walaupun talak bain ya, walaupun sudah talak 3 dan keluar masa iddah, tetap dinafkahi. Setelah itu lagi diurus dalam syariat. Kalau sudah melahirkan, apakah masih tetap nafkah? Tergantung. Kalau dia masih mau menyusui anaknya, dikasih nafkah. Dibayar air susunya. Allah juga katakan seperti itu. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Kalau mereka menyusuikan untuk kalian, maka berikan gajinya. Berikan gajinya. Di sini sudah dibilang gajinya karena ini adalah sama dengan ibu yang menyusui anak. Ya kan? Sekali lagi ini karena kenapa? Karena ini hak membiayai anak, itu haknya siapa? Suami, bukan kewajibannya istri. Bukan kewajibannya istri. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Kemudian wa 'alal mutawaffa anha al-ihdad. Bagi orang yang ditinggal mati, kan masa iddahnya berapa kemarin? Sepekan lalu 4 bulan 10 hari. Ini disebut dengan dia harus berihdad. Harus dia beriddah. Tapi ihdad ini lebih daripada beriddah. Kalau beriddah itu kan tidak menerima lamaran. Ya. Apakah lamaran dengan sorihah? Itu jelas tidak boleh diterima selama masa iddah. Bagi yang ditinggal mati. Ihdad ini bukan hanya sekedar beriddah. Tapi ihdad itu adalah kata beliau wahwal imtina'u minaz zinati wattib. Tidak memakai pakaian yang cantik dan tidak memakai parfum. Itu maksudnya. Seorang perempuan yang ditinggal mati, kemarin harus beriddah berapa lama? 4 bulan 10 hari. Selama ini pula dia tidak memakai hiasan dan tidak memakai parfum. Tidak pakai celak mata, tidak pakai pakaian yang cantik. Tidak pakai pakaian yang cantik. Kata Nabi SAW, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa 3 layalin. Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk berkabung. Berkabung ya. Ya bersedih.
Tidak meninggalkan pakaian yang bagus, meninggalkan dengan menyisir rambut. Lebih dari 3 hari illa ala zaujin, kecuali terhadap suaminya. Itu halal. Kalau seorang bersedih terhadap keluarganya yang meninggal, boleh tapi kurang dari 3 hari. Kecuali terhadap suaminya. Berapa lama? Kata Nabi, arba'at ashhur wa ashra. 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Setelah itu kata Nabi, wala talbasu thawban masbugo. Jangan dia pakai pakaian yang berwarna. Yang ada hiasan, berhias namanya itu. Tidak boleh dia pakai pakaian yang berwarna. Tahu pakaian berwarna kan? Maksudnya yang cantik. Tidak. Iya. Ini kata Nabi SAW, illa thawba asbin. Kecuali pakaian asb itu pakaian imamah begitu. Imamah itu maksudnya tidak ada warna. Warna biasa, putih atau bukan tidak ada warna. Bukan pakaian untuk bergaya. Bukan pakaian untuk bergaya. Ini disebutkan. Iya. Wala taktahil. Tidak boleh dia melakukan iktihal. Apa itu? Yang di mata. Tidak boleh dia pakai celak mata. Karena itu dia berhias. Itu namanya dia sudah bersiap untuk dilihat. Tidak boleh dia pakai kuhul. Wala tamassu tiban. Tidak boleh dia memakai parfum. Ini kalau seorang perempuan beriddah dari suaminya meninggal. Jadi ada, bukan hanya sekedar dia menahan untuk tidak menerima lamaran. Tidak. Iya. Ini dia juga tidak boleh berhias dan tidak boleh pakai perhiasan. Tidak boleh pakai perhiasan. Ini yang disebutkan berdasarkan hadis tadi yang kita baca. Ya, berdasarkan hadis yang kita baca. Terus kata beliau, wa 'alal mutawaffa anha, dan bagi yang ditinggal mati zaujuha oleh suaminya, wal mabtutati, dan yang diceraikan dengan cerai bain. Cerainya adalah sudah tidak rujuk lagi, sudah talak 3. Mulazamatul bait, mereka harus tetap dalam rumah. Kan tadi, orang yang ditinggal mati harus tetap dalam rumah. Orang juga yang diceraikan dengan talak 3 juga harus tetap dalam rumah. Selama masa apa? Iddah. Kan punya hak untuk mendapatkan apa? Tempat tinggal. Tidak boleh dia keluar rumahnya illa lihajah. Kecuali kalau ada kebutuhannya. Tidak boleh keluar rumah kecuali ada kebutuhan. Iya. Jelas kalau di Quran tadi, wala tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna. Jangan kalian mengeluarkan mereka dari rumahnya, maksudnya mengusirnya. Jangan kalian mengusirnya dan jangan mereka keluar dari rumah. Jadi si perempuan kan kalau dicerai talak 3, si suami tidak boleh mengusirnya. Kalau ditinggal mati kan tidak mungkin diusir. Tapi dianya perempuan, tidak boleh dia keluar. Illa lihaja, kecuali kalau memang dia butuh untuk keluar. Seperti apa? Kata para ulama, dia mengkhawatirkan dirinya kalau tidak keluar dari situ. Atau mengkhawatirkan hartanya kalau tidak keluar dari situ. Misalnya ada longsor, atau ada kebakaran, atau ada banjir. Itu harus dia keluar. Ya, harus dia keluar, karena itu namanya dibutuhkan. Atau membeli makanan kalau tidak ada yang bisa membawakan makanan untuknya, ya. Atau ya dia kalau memang rumahnya ternyata rumah kontrak, ya, meninggal suaminya itu rumah kontrak, mau habis juga kontrakannya. Suaminya tidak punya harta yang ditinggalkan, maka sudah. Dia kalau sudah habis masa kontrakannya boleh keluar. Karena ini namanya hajat. Ini dibutuhkan. Ini dibutuhkan. Ini yang dikatakan. Dia tetap di dalam rumah. Dia tetap di dalam rumah. Ya.
kecuali memang dia butuh untuk keluar seperti yang kita sebutkan tadi, Ini selesai terkait dengan perempuan yang dicerai atau ditinggal mati. Dengan ini kita sudah selesai. Berikutnya adalah penulis akan membahas secara khusus terkait dengan persusuan. Kita pernah singgung sebelumnya juga terkait dengan persusuan dalam masalah mahram. Sekarang persusuan itu ya berapa kali menyusui baru dianggap dan umur berapa baru dianggap. Ini beliau akan sebutkan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, idza arda'atil mar'ah bila baniha waladan sarar radi'u waladaha bisyartain. Masya Allah. Apabila apabila seorang perempuan menyusui seorang anak dengan air susunya, itu pentingnya, air susunya. Bukan dia susui dengan air susu kambing, air susu sapi, bukan, air susunya. Jika seorang menyusui seorang anak dengan air susunya, sarar radi'u waladaha, maka kedudukan yang dia susui itu seperti anaknya. Cuman bisyartain, dengan 2 syarat. Kalau terpenuh 2 syarat ini, jadi mahramnya jadi seperti anaknya. Ahaduhuma, salah satu dari syaratnya, ayyakuna lahu dunal haulain. Masya Allah. Dia menyusuinya saat sebelum usia 2 tahun. Itu syarat pertama. Kan tidak ada itu menyusu orang dewasa langsung jadi mahram. Tidak ada begitu. Iya. Mau kita minum 10 kali, itu pun 100 kali pun tidak jadi mahram. Harus sebelum 2 tahun. Kenapa? Karena kalau lebih dari 2 tahun, seorang anak tidak menyusui lagi. Dia sudah makan makanan biasa. Karena menyusui itu berapa lamanya? 2 tahun. 2 tahun. Ini syarat pertama. Ini adalah syarat yang pertama. Ada hadits yang mereka sebutkan dalam masalah ini. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Ya. Imam Ad-Daruqutni rahimahullah, la radha'a illa ma kana fil haulain. Tidak ada sesusuan kecuali pada yang 2 tahun. Tidak ada sesusuan kecuali yang ada pada 2 tahun. Itu hati-hati dibilang. Iya. Yang sampai kita berluas-luas. Karena di sana sudah ada kejadian begitu. Ada kejadian orang menyusui orang dewasa supaya dia terus berjalan dengannya. Ternyata ini menyusui ini bukan karena mau jadi mahram, tapi mau memang bernikmat-nikmat jalan terus dengannya. Iya. Mau berjalan terus dengannya. Tidak boleh begitu. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Iya, disebutkan oleh Nabi SAW. Dan semakna dengan ini juga dalam riwayat ya, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Ini syarat pertama. Syarat kedua, wasani anturdi'ahu khamsa radha'at mutafarriqat. Dia menyusuinya 5 kali susuan di waktu yang berbeda-beda. Bukan waktu sekaligus. 1 kali dia minum kemudian dikeluarkan mulutnya. Dia menyusui lagi. Enggak. Di waktu yang berbeda-beda. Sekarang dia menyusui. Kenyang. Kemudian dia berhenti. Kemudian di waktu lain lagi. Sampai 5 kali. Kalau kurang dari 5. Enggak jadi mahram. Tidak jadi mahram. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala,
La tuharrimul massatu walal massatani walal rad'ah walal rad'atani. Ini dalam riwayat Muslim. 1 kali menyusui, 2 kali menyusui itu tidak menjadikan mahram. Tidak menjadikan mahram. Kalau 1 kali atau 2 kali. Tidak jadi mahram. Ini dalam riwayat Imam Muslim rahimallah. Juga dalam riwayat Muslim juga. Tapi ucapan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, dia berkata, kana fima anzalallahu taala minal Qur'an, adalah termasuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam Al-Qur'an, asyara rada'at ma'lumat yuharrimna. 10 kali menyusui itu menjadikan mahram. Itu sebelumnya yang diturunkan di Quran. Tsumma nusikhna, kemudian dihapus itu yang 10. Diringankan. Dari 10 dihapus oleh Allah. Menjadi bi khamsin ma'lumat, dengan 5 kali menyusui. Jadi awal Islam 10 kali baru dianggap mahram. Kemudian dihapus menjadi 5 kali menjadi mahram. Ini namanya keringanan. Dihapus dari yang berat ke yang ringan. Karena penghapusan syariat itu ada yang dari berat ke ringan, bisa juga dari bisa juga dari yang sama. Tidak ada yang berat, tidak ada yang ringan, tapi sama-sama. Seperti penghapusan menghadap Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram, sama-sama menghadap. Itu tidak ada yang berat, tidak ada yang ringan. Sama-sama hukumnya. Dan ada juga menghapus dari yang ringan ke yang berat. Ke yang berat. Itu yang di antaranya keharusan dari penghapusan seperti itu. Cuman sebagian ulama mengatakan tidak ada yang seperti itu. Iya, biasanya dari berat ke ringan. Bukan dari ringan ke berat. Kalau ini diperselisihkan oleh para ulama ada atau tidaknya. Ini masalah. Menyusui ini dari 10 menjadi 5. Berarti dari berat menjadi ringan. Nah, dari penukilan Aisyah ini, mengisyaratkan ada dalil Quran sebelumnya 10 kali. Kemudian dihapus menjadi 5 kali. Menjadi 5 kali. Ini jelas, ya. Dengan ini seorang akan menjadi mahram. Karena apa yang dijadikan mahram berupa nasab, sama dengan mahram kalau juga persusuan. Kata Nabi SAW dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Haram dari persusuan apa yang haram dari nasab. Iya. Demikian pula kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, wa ummahatukum allati arda'nakum, ibu yang menyusui kalian, itu termasuk mahram. Ibu yang menyusui kalian. Ini terkait dengan persusuan. Terkait dengan persusuan. Makanya kata beliau berikutnya, hukumnya buah dari persusuan, wa yasiru zaujuha aban lah. Maka suami dari ibu yang menyusui tadi seorang anak itu, maka dia menjadi ayahnya. Menjadi ayahnya. Berarti ini ayah dari persusuan. Ayah dari persusuan. Dan tentunya menjadi mahramnya. Tadi ayah itu, orang itu bukan mahramnya sebelum persusuan. Tapi setelah dia menyusui, kemudian dia besar, maka itu jadi ayahnya. Itu jadi mahramnya. Itu jadi mahramnya. Setelah itu kata beliau, wa yahrumu 'alal murda' at-tazwiju ila man nasabaha. Masya Allah, ini hukum selanjutnya. Haram bagi yang disusui untuk menikah, ya, dengan yang senasab dengannya. Saudara persusuannya, tidak boleh dinikahi. Jadi ini seorang ibu tadi menyusui seorang anak. Ibu ini punya anak, haram dia nikahi, kan itu saudara sepersusuan.
Itu adalah saudara sepersusuan. Kemudian wa yahrumu 'alaiha tazwij ilal murda'i waladihi. Masya Allah. Duna man kana fi darajatihi au a'la tabaqatan minhu. Haram juga atasnya untuk menikah ya kepada yang disusui. Ini tadi haram baginya atasnya untuk menikah kepada yang menikah dengan yang disusui tadi. Wa waladihi, dan anaknya juga. Apa maksudnya ini? Jadi ini kan ada seorang ibu, dia menyusui seorang anak, anaknya orang. Haram dia menikah dengan ibu ini. Haram. Pada asalnya kalau dia tadinya adalah tidak disusui, kemudian anggaplah ibu ini menjadi janda misalnya, halal dia nikahi kan begitu. Tapi setelah dia susui haram dia nikahi. Jadi anaknya ini sesama anak tidak boleh menikah. Anak ini tidak bisa menikahi ini ibu. Juga seperti itu. Juga seperti itu. Kemudian dan anaknya ini yang menyusui. Tidak boleh juga. Karena anaknya yang menyusui ini jadi apa? Anaknya ini yang disusui. Apa? Anaknya yang disusui. Jadi apanya itu? Apa? Ada seorang menyusui sama seorang ibu. Seorang ini punya anak lagi setelahnya. Anaknya ini apa jadinya? Cucunya kan nenek nenek apa? Susuan namanya. Sama juga ke bawah. Jadi tidak boleh ke atas, tidak boleh ke bawah. Antum bisa paham ini? Tidak boleh ke atas, tidak boleh juga apa? Ke bawah. Dia sendiri ini anak, tidak boleh menikah dengan ibu itu karena sudah bersusuan. Ya kan? Terus, tidak boleh tidak boleh juga menikah ke bawah dengan anaknya ini yang dia susui. Tidak boleh. Duna man kana fi darajatihi, tapi bukan yang sederajat dengannya. Antum paham ini ucapan? Maksudnya ini tadi ada seorang menyusui kepada seorang ibu. Kepada seorang ibu. Orang ini punya saudara. Paham ini? Ini sederajatnya nih maksudnya. Kan kalau anaknya ibu apa tadi? Semua anaknya ibu itu adalah apanya? Mahramnya. Tapi saudaranya ini, saudara-saudarinya ini, apakah mahramnya itu ibu dan suaminya ibu atau anak-anaknya itu ibu? Paham ini? Tidak. Yang mahram yang menyusui ini saja. Jadi ini anak susuan kan? Semua anaknya itu ibu, mahramnya. Tidak boleh dinikahi. Tapi saudaranya ini yang apa? Yang disusui. Saudaranya ini yang disusui, bukan mahramnya semua itu ibu. Bukan juga mahramnya anaknya. Artinya boleh menikah dengan yang lain. Antum bisa pahami ini? Jadi anaknya ini, saudaranya ini anak, boleh menikah dengan anaknya itu ibu. Karena bukan apa? Bukan susuannya. Jadi kata beliau, duna selain man kana fi darajati. Selain yang berada dalam derajatnya itu anak yang disusui. Maksudnya sepersaudaraannya, saudara-saudaranya. Au a'la tabaqatan minhu. Masya Allah. Tentu juga dikecualikan yang lebih tinggi derajatnya dari itu anak. Tahu yang lebih tinggi? Omnya. Ini anak ada omnya. Paham tak? Ini anak. Paham kan? Ada seorang anak. Anak ini punya ada yang lebih tinggi darinya. Omnya, tantenya. Apakah mahramnya itu suaminya bapak tadi yang menyusui? Suami istrinya yang menyusui dia, mahramnya? Tidak. Sehingga tadi itu ibu sepersusuannya, ibu susuannya tadi itu boleh menikah dengan omnya dia. Kenapa? Kan mahram cuma dia. Bukan berarti dia susui ini anak, semua keluarganya jadi mahram. Tidak. Yang menyusui ini saja. Yang disusui saja. Yang disusui saja. Beda sebaliknya. Beda sebaliknya ya. Kalau ini anak disusui, maka semua keluarga yang menyusui ini, keluarganya ini anak. Anda paham ini? Dipahamkan? Suaminya itu ibu mahramnya, anaknya itu ibu mahramnya, bapaknya itu ibu mahramnya, semua. Tapi ke sini dilihat dari arah
anak yang disusui, enggak. Paham kan? Saudaranya ini anak bukan mahram. Omnya ini anak bukan mahramnya itu ibu. Bisa dipahami ini masalah persusuan? Ini yang belum sebutkan. Jadi itu harus dipahami baik-baik. Jangan sampai dianggap keluarga semua. Keluarga semua jaki karena kususui jaki dulu waktu kecil ini anak. Iya. Enggak. Dipisahkan. Dipisahkan. Iya. Ini terkait dengan anak persusuan. Setelah itu kita akan masuk lagi kembali ke nafkah untuk anak. Itu nafkah untuk anak. Kita baca, sudah masuk waktu? Masuk? Baik. Alhamdulillah berarti nanti saja ini masalah nafkahnya. Siapa yang wajib kita nafkahi? Dan siapa yang wajib menafkahi kita? Ini penting juga ditahu. Saya tanya tadi nanti. Bilang Bapak wajib kita nafkahi saya. Paham kan? Nanti ini insya Allah. Karena berbicara tentang anak tadi, belum sebutkan yang wajib dinafkahi setelahnya. Belum akan sebutkan nanti dua sisi. Yang wajib dinafkahi ada orang tua dan ada anak. Ada orang tua dan ada anak. Insya Allah kita akhirkan pertemuan akan datang. Alhamdulillah. Kita adzan dulu baru kita lihat pertanyaan. Ini ada pertanyaan. Apakah memutuskan shaf bila ada seorang anak kecil atau perempuan yang berada di tengah-tengah shaf orang dewasa yang memutuskan shaf? Anak kecil jika belum paham apa-apa ya, belum paham apa-apa, iya, memutuskan shaf. Adapun sudah tamyiz, kalau anaknya sudah tamyiz, sudah paham, ya maka dia tidak memutus shaf karena dia masih sudah terhitung dalam sholat, sudah terhitung dalam sholat. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah boleh masuk masjid langsung duduk sambil menunggu iqamah karena waktu sholat tahiyat masjid, karena waktu atau sholat tahiyat masjid tak cukup waktu, tak cukup waktu. Iya, kalau kita bilang boleh, boleh. Kan hukum sholat tahiyat masjid, hukumnya adalah apa? Sunnah. Ya, berdasarkan pendapat mayoritas. Berdasarkan pendapat apa? Mayoritas. Iya. Jadi kalau kita bertanya boleh-boleh. Iya, adapun kalau kita bertanya mana yang lebih utama kita tidak duduk. Karena ada anjuran untuk tidak duduk, ya, kalau kita masuk masjid. Kalau kita masuk masjid. Kata Nabi SAW, idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlis hatta yarka' raka'atain. Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai dia melakukan sholat 2 rakaat. Sampai dia melakukan sholat 2 rakaat. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah hukum memakan makanan dari acara bid'ah seperti makanan maulid? Seperti makanan maulid. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizallahu ta'ala pernah ditanya, apakah boleh memakan makanan ahlul bid'ah? Mereka membuat makanan ini untuk bid'ah, seperti untuk maulid. Persis begitu pertanyaannya. Kata beliau, yang wajib adalah mengingatkan mereka untuk menjauhi bid'ah dan meninggalkan perkara yang diharamkan. Terhadap seorang manusia wajib untuk mengingatkan itu. Itu yang pertama sekali. Agar supaya mereka tidak memakan makanan yang dibuat untuk perkara-perkara bid'ah dan perkara-perkara yang diharamkan. Ini
beliau jawab saat pelajaran Sunan Abu Daud. Bisa didengar kasetnya nomor 137. Ada juga fatwa Lajnah Daimah. Fatwa Lajnah Daimah. Ditandatangani oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Bakar Abu Zaid. Pertanyaannya, apa hukum memakan makanan yang disiapkan untuk acara-acara tertentu atau sesuatu kebiasaan seperti memakan makanan musim semi yang disiapkan dengan tepung putih, tanaman, dan yang semisalnya. Pokoknya disiapkan karena ada perayaannya. Bid'ah. Iya. Jawabannya, apabila makanan-makanan ini tidak berhubungan dengan hari-hari raya dan acara-acara bid'ah, itu syaratnya. Kalau ada makanan disiapkan, musim hujan, musim panas, hukum makannya apa? Dilihat, apabila makanan-makanan ini tidak terhubung dengan hari-hari raya kata mereka, tidak ada hubungannya dengan acara-acara bid'ah, tidak ada penyerupaannya dengan orang-orang kafir, tapi hanya kebiasaan saja. Ya, kebiasaan saja, biasa, kebiasaan biasa. Tidak ada perayaan bid'ah. Ya, maka itu boleh dimakan. Kalau tidak ada perayaan bid'ah. Artinya kita bisa ambil di situ, kalau ada hubungannya dengan perayaan bid'ah atau menyerupai perayaan orang kafir, tidak boleh kita memakannya. Tidak boleh kita memakannya. Iya, demikian pula fatwa-fatwa lain. Itu dari fatwanya Lajnah Daimah. Iya. Demikian pula ya di fatwa-fatwa dari ulama yang lain lebih panjang lagi daripada itu, semuanya menfatwakan bahwa makanan dari acara yang dirayakan dari acara bid'ah haram dimakan. Haram dimakan. Bagaimana hukum merapatkan siku di lantai saat sujud ketika sholat? Haram, tidak boleh. Iya, dilarang. Nabi SAW melarang sujud seperti anjing. Sujud seperti anjing. Yaitu seperti anjing itu kalau sujud, kalau tidur rapat. Tangannya ini sampai ke sikunya. Itu menyerupai hewan, haram. Tapi sholatnya sah kalau ada orang melakukannya. Sholatnya sah tapi dia telah jatuh dalam hal yang diharamkan. Hal yang diharamkan. Seorang kalau sujud, seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW, maka belum mengangkat sikunya. Karena yang sujud itu adalah telapak tangan. Yang sujud adalah telapak tangan, bukan lengan. Bukan lengan. Nabi SAW kalau sujud maka yang menempel di lantai adalah telapak tangannya. Dengan juga tentunya anggota sujud yang lain. Karena Nabi sujud di atas 7 anggota sujud. Seperti hadis Ibn Abbas. Jidat dengan hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki. Itu Nabi sujud di atasnya. Jidat dengan hidung, itu 1, kemudian kedua telapak tangan itu sudah jadi 3, kedua lutut itu sudah jadi 5, kemudian kedua ujung jari itu sudah jadi 7. Kata Nabi SAW dalam hadits Ibn Abbas, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Saya diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud. Itu tadi yang disebutkan. Itu tadi yang disebutkan. Jadi kita sujud cuma di atas 7 itu saja. Yang menempel di lantai. Adapun yang lainnya tidak boleh menempel di lantai. Itu wallahu alam. Alhamdulillah hari ini Masya Allah kebaikan. Iya, tidak ada pertanyaan. Kecuali 2 kertas. Alhamdulillah. Kita tutup. Bismillah. Bagaimana dengan kalau ada orang menyusu sama seorang ibu, terus itu ibu ada saudarinya, bagaimana mahram kita? Mahram kan tantenya. Kan disebutkan, tantenya itu mahramnya.
Kan pokoknya kan saya sudah bilang teorinya, kaidahnya tadi kan. Semua yang berhubungan dengan ini ibu, bapaknya, neneknya, kakeknya ke atas. Demikian pula ke samping itu saudaranya, saudarinya. Demikian pula yang ke bawah. Nah, anaknya, semua mahramnya. Semua mahramnya. Paham kan? Bertambah. Ustadz, ketika seorang tinggal di masjid, dia keluar beli kebutuhan, apakah berlaku padanya tahiyat masjid? Tetap berlaku. Iya, kan hadisnya tidak berhubungan dengan orang tinggal di masjid atau tidak. Yang penting kita masuk masjid, sunnah, sholat tahiyat masjid. Sunnah tahiyat masjid. Hukumnya Ustadz, seorang melihat orang yang berzina sampai berhubungan badan, tetapi dia hanya sendiri. Karena kan harus 4 orang saksi. Apakah kita tunggu dia Ustadz atau dibiarkan saja? Enggak, jangan dibiarkan. Ya, bukan berarti tunggu dia datang 4 orang. Bukan. Ketika Nabi SAW menyampaikan itu hadits bahwa itu ayat, ketika turun itu ayat, ya, ayat terkait dengan seorang yang melihat menuduh orang berzina harus datang 4 saksi. Kata Sa'ad, ya Rasulullah, kita melihat seorang berzina, apa kita pergi cari dulu orang yang 4 orang sampai kita biarkan? Kata teman-temannya, ya Rasulullah, Sa'ad adalah orang yang sangat cemburu. Dia ini tidak pernah menikahi kecuali gadis. Karena dia cemburu. Dan dia kalau mentalak istrinya, dia tidak akan biarkan istrinya ini dinikahi oleh orang lain. Dia akan bunuh. Makanya dia bilang, ini karena kecemburuan Rasulullah. Bukan karena dia membantah ini. Karena dia pertanyakan, ya Rasulullah, apakah kita harus pergi cari dulu? Nah, sampai seperti itu setelahnya lagi dia bilang, kalau saya melihat istriku, iya ada laki-laki yang di situ, saya akan memenggal lehernya. Iya, saya akan memenggal lehernya di tempat. Kata Nabi, apakah kalian heran dengan kecemburuannya itu saat? Saya lebih cemburu daripada dia. Dan Allah lebih cemburu daripada saya. Ketika dilanggar haknya. Artinya Nabi membenarkan. Iya, itu kalau kita menuduh, kita butuh 4 saksi. Adapun mengingkari kemungkaran, langsung. Adapun masalah mengingkari kemungkaran, langsung kita ingkari. Kalau memang tidak mendatangkan mudarat yang lebih besar. Jangan sampai kita pergi tahan, nanti kita dibunuh. Iya kan? Nah, itu lain lagi cerita. Demikian pula terkait dengan misalnya kalau kita langsung penggal lehernya, kita nanti jadinya malah masuk penjara. Itu dipikirkan. Adapun mengingkari kemungkaran wajib semampu kita. Ya, tidak perlu kita menunggu 4 orang saksi. Itu tadi di pengadilan. Kalau di pengadilan harus kita datangkan 4 orang saksi. Kalau kita hanya menuduh orang. Apakah ayah tiri berkewajiban juga untuk membiayai anak tirinya? Nanti ini masalah nafkah. Insya Allah masalah nafkah. Dari mana ini datang? Masya Allah. Apakah mulia juga jika anak saya menjadi pengusaha atau dokter atau profesi yang lain tetapi tidak menjadi ustadz? Mulia, tetap mulia. Seorang itu tidak harus menjadi ustadz. Kalau semua orang jadi ustadz, siapa yang membantu ustadz? Iya. Seorang itu mendapatkan pahala yang sama kalau dia menjadi ustadz atau dia menjadi sebab orang menjadi ustadz atau dia membantu seorang ustadz.
atau dia minimal mendengarkan ustadz. Mendengarkan ustadz, tidak menjadi pembenci ustadz. Nah, 4. Nah, boleh kamu jadi muallim, pengajar, atau muta'allim, pelajar, atau muawin, pendukung, pengajar atau pelajar. Nah, atau mustami', pendengar. Pendengar dari pengajar. 4. Jangan jadi pembenci, itu saja. Kalau kita jadi pembenci, itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Tidak harus semua kita jadi ustadz. Tidak harus. Dan pahala kita tetap akan sama. Tidak ada perbedaan pahala antara seorang yang menjadi ustadz atau pelajar atau yang membantu orang menjadi ustadz atau pelajar. Ada seorang, dia seorang muhsinin. Dia bisnis. Kemudian dia pergi biayai seorang untuk belajar. Selama orang ini belajar, dia muhsinin ini enak di tempat tidurnya, mengalir terus pahalanya. Nanti orang itu pulang mengajar, pahalanya tetap mengalir kepada orang menjadi sebab dia belajar. Tanpa mengurangi pahala yang belajar itu sendiri. Jangan sampai ada yang mengatakan, saya nggak usah beramal deh, dia terus yang untung. Ya, enggak boleh begitu. Ya, tidak mengurangi pahala kita. Itu masalahnya. Jadi kalau kita berhenti beramal karena enggak mau orang lain dapat, siapa yang rugi? Kita juga. Karena pahala itu adalah penuh untuk kita dan penuh untuk orang yang menjadi sebab. Iya, enggak apa-apa, Masya Allah. Kalau kita melihat masyayikh, enggak semua anaknya jadi syekh juga. Ada anaknya jadi bisnis. Dan ternyata dari bisnisnya itu, orang tuanya bisa bangun pondok. Bisa kasih makan santrinya. Ada guru kita yang begitu. Di Yaman ada syekh bangun pesantren, anaknya kerja, ada di Qatar, ada di Dubai. Kerja anaknya, tapi hasilnya dia kirim ke bapaknya, bapaknya bangun masjid, bangun pesantren, pesantrennya gratis. Iya, pesantrennya gratis. Iya, yang penting kan masih pekerjaannya apa? Halal dan mubah. Halal dan mubah. Kan enggak, kalau semua orang dipaksa jadi ustadz, wah, ada orang enggak punya keahlian ke arah itu. Iya, dia punya ya lisan untuk bicara tidak terlalu bagus, tapi kalau disuruh kerja HP cepat sekali. Yang beda-beda. Disuruh jual barang cepat sekali. Ya 10 biji dia kasih laku 1 hari. Kalau disuruh jual kue, tapi disuruh pergi ke majelis, suruh catat, tidak ada yang dia catat. Yang ada pulpennya patah, bukunya robek. Arahkan saja, yang penting dia masih tetap sholat, tetap bagus pakaiannya. Alhamdulillah, itu saja. Enggak usah dipaksa anak-anak kita ya di hal yang dia tidak bisa lakukan. Ustadz, saat ini saya dan teman-teman suka lari-lari. Dan di grup kami mengadakan di dalam grup setoran lari selama sepekan. Misalnya 10 kilo. Jika tidak dapat maka didenda sesuai kesepakatan. Dan uangnya disumbangkan ke masjid. Bagaimana hukumnya itu Ustadz? Nggak tahu ini. Iya. Hukumnya uangnya. Teman tak ini ridho aja. Atau terpaksa. Kalau terpaksa berarti uangnya nggak boleh disumbang ke masjid. Karena itu memakan hartanya orang dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil. Karena kalau ke masjid itu harus uang yang bersih. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Adapun yang kotor-kotor tidak diterima di masjid. Tidak diterima di masjid. Wallahu alam. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Ini rekor saya terbaik hari ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Karena paling sedikit hari ini
selama saya mengisi di sini. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.